Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Andi Yuliardi Abdillah dengan NIM S1S1 19046. Jadi kali ini saya akan mendemokan sistem saya, yaitu sistem klasifikasi judul skripsi berdasarkan topiknya yang menggunakan algoritma BaseMatch 25 dan juga Canary Snackboard. Jadi di sini saya mempunyai dua user, yaitu admin dan user. Admin digunakan untuk mengelola database para data saya, dan juga user digunakan untuk mencari judul skripsi tersebut, mencari judul skripsi tersebut berdasarkan kategorinya. Nah, untuk yang pertama saya akan masuk di admin, dan sini sudah ada username admin, passwordnya juga admin. Nah, dan saya sini berhasil masuk di dashboardnya admin. Nah, di dashboard ini dia menampilkan total dataset saya, yaitu yang berjumlah 483 data. Kemudian sudah ada juga judul yang sudah saya klasifikasi sebelumnya, yaitu sebanyak 5 judul. Kemudian kategori skripsi saya itu ada 12. Nah, untuk kategori skripsinya itu yang saya miliki yaitu yang pertama ada text mining, kemudian ada jaringan, kemudian ada cloud computing, ada data mining, ada game, ada kriptografi, ada sistem pakar, ada IoT, ada SPK, ada SIG atau sistem informasi geografis, ada citra digital, dan juga ada sistem informasi. Nah, di sini terlihat ada grafik yang menunjukkan berapa data dari tiap kategori tersebut. Misalkan di sini text mining itu datanya ada 40, jaringan ada 51, cloud computing cuma ada 4 data, data mining ada 34 data, game ada 6, kriptografi ada 51, sistem pakar ada 21, IoT ada 54, SPK ada 56, SIG ada 28, citra digital ada 45, dan sistem informasi ada 93 data. Nah, jadi di sini datanya itu saya menggunakan data judul skripsi dimulai dari lulusan pertama jurusan teknik informatika, mahasiswa jurusan teknik informatika, sampai mahasiswa angkatan lulusan tahun 2023 kemarin, yang periode awal tahun Januari Februari. Nah, kemudian di menu selanjutnya ada klasifikasi judul skripsi. Nah, di sini ada beberapa judul yang sebelumnya saya sudah uji. Kayak misalkan di sini ada judul skripsi aplikasi sistem pakar diagnosis tipe skizofrenia berbasis web. Nah, dia tuh setelah diuji klasifikasinya dia tuh berada di sistem pakar. Kemudian ada judul kedua, yaitu sistem pakan ayam otomatis berbasis IoT dan wireless sensor network. Nah, dia tuh setelah diuji berada di kategori IoT. Kemudian judul ketiga ada sistem pengambilan keputusan penentuan prioritas calon penerima kartu Indonesia Pintar menggunakan metode Preference Ranking Organization Method for Increment Evaluation atau PROMITI. Nah, dia itu setelah diuji berada di kategori skripsi SPK. Nah, kemudian yang keempat ada penerapan text mining pada sistem klasifikasi dokumen laporan kepolisian menggunakan metode BIM25 dan Canary Snackboard. Dia itu setelah diuji berada di kategori text mining. Nah, kemudian judul yang terakhir ada analisis keamanan website menggunakan web application firewall berbasis cloud computing. Nah, dia itu setelah diuji berada di kategori cloud computing. Nah, kemudian di sini ada aksi untuk menghapus judul skripsi yang telah diklasifikasi agar ketika kita mau mengklasifikasi ulang bisa. Nah, jadi caranya itu dihapus dulu supaya bisa diklasifikasi ulang. Karena kalau misal judul yang sudah diklasifikasi sudah masuk di halaman klasifikasi, maka dia tidak bisa lagi diklasifikasi di halaman usernya nanti. Nah, kemudian di sini ada grafik yang menunjukkan hasil klasifikasi. Jadi karena 5 judul ini berbeda-beda tiap kategorinya, maka dia grafiknya sama rata, yaitu sama-sama 20%. Nah, kemudian masuk di menu dataset.
Nah, di menu dataset ini adalah judul-judul yang saya jadikan dataset untuk dijadikan data training. Nah, data training itu yang digunakan untuk preprocessing supaya nanti judul-judul yang kita cari kategorinya itu bisa di training berdasarkan dataset yang ada. Nah, jadi di sini dataset yang saya gunakan tuh ada 483 data. Nah, di sini tuh ada data skripsi dimulai dari alumni mahasiswa teknik informatika dari angkatan pertama sampai lulusan tahun 2023 yang periode Januari kemarin. Nah, di sini ada sampai 97 slide. Nah, kemudian di sini statusnya sudah di pre-processing semua. Nah, kemudian untuk diaksinya tuh di sini kita bisa edit data juga, misalnya ganti NIM, ganti nama, terus kategorinya juga bisa kita ganti. Kemudian di sini judulnya juga bisa kita edit. Nah, setelah kita tambahkan nanti dia pre-processing agar nantinya data yang diuji, data baru yang diuji bisa menyesuaikan berdasarkan dataset yang sudah di pre-processing. Nah, kemudian ada menu di sini dataset itu bisa juga kita tambah data. Kalau misalnya mungkin ada mahasiswa yang baru lulus, mungkin kita bisa jadikan dataset baru diupdate agar semakin banyak dataset itu maka semakin akurat juga pre-processing yang nantinya digunakan untuk klasifikasi judul. Sini tambah NIM, tambah nama, terus kategorinya apa, terus judulnya apa. Nah, kemudian di menu kata dasar. Nah, di menu kata dasar itu dia tempatnya judul-judul yang telah di pre-process sebelumnya, yang sudah melewati tahap cleaning, scaffolding, stopword removal, dan steaming. Nah, dia tuh judul-judul yang sudah di pre-processing masuk ke dalam menu kata dasar. Jadi di menu kata dasar itu tidak ada aksi untuk ubah, hapus, atau edit, nggak ada, karena dia tempatnya judul-judul yang telah melakukan pre-processing. Nah, itu saja untuk menu admin. Mungkin sekarang saya akan masuk di menu user. Nah, ini adalah menu user untuk sistem saya. Nah, jadi di sini sama seperti halaman klasifikasi deskripsi, sudah ada beberapa judul yang telah saya klasifikasi. Nah, dan ini juga diagramnya. Jadi di diagramnya itu setiap ada judul dengan kategori baru maka dia akan menampilkan diagram dan juga menampilkan judul baru di sini. Nah, di sini saya akan mendemokan, mungkin saya akan masukkan 5 judul baru yang akan saya klasifikasi. Di sini saya mempunyai contoh judul, misalnya saya akan memasukkan judul implementasi algoritma ASTAR pada web GIS UMKM dalam bentukan rute terpendek di Kabupaten Konawe Selatan. Nah, di sini saya akan ngecek dia masuk kemana. Nah, jadi judul yang saya cari tadi dia tuh kategorinya otomatis dikategorikan ke sistem informasi geografis. Nah, dan juga langsung muncul diagram klasifikasinya di sini, yang sebelumnya tidak ada sistem informasi geografis, sekarang udah muncul karena telah saya klasifikasi judul yang baru. Nah, kemudian saya akan coba lagi judul yang lainnya, misalnya ini sistem manajemen bank sampah berbasis wadah sensor network dan IoT untuk pengelolaan sampah. Ketika saya cek, dia berada di kategori IoT. Nah, berarti benar ya. Dan judul yang lain lagi,
Analisis keamanan pada platform aplikasi video streaming berbasis Android menggunakan mobile security network. Nah, ketika saya cek, dia itu berada di kategori jaringan. Kemudian yang lain. Untuk judul skripsi pengenalan wajah manusia untuk sistem absensi menggunakan implementasi deep learning dengan metode convolutional neural network. Dia itu masuk di kategori citra digital. Kemudian judul yang terakhir, sistem informasi akademik, subsistem kemahasiswaan dan penjadwalan. Nah, dia ini masuk ke kategori sistem informasi. Nah, jadi di sini yang saya demokan tuh benar semua kategori skripsinya berdasarkan pelabelan manual yang telah saya labelkan sebelumnya. Nah, jadi di sini dengan hasil klasifikasi semakin banyak karena sudah saya masukkan judul-judul baru yang sebelumnya tadi saya klasifikasikan. Nah, jadi yang tadinya 5 judul sekarang sudah 10 judul yang saya klasifikasi. Nah, mungkin untuk kalau menu user itu dia cuma bisa cek kategori judul skripsi saya. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada revisi dari Bapak juga saya mohon arahannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.